Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arif Sucipta dengan NIM 251724037 dari kelas 1 BTPTL. Dengan saya Pik Pangestu dengan NIM 251724035 dari kelas 1 BTPTL. Di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai tugas fisika terapan teori dengan dosen pengampu Ibu Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kita akan membahas soal UTS mata kuliah fisika terapan teori dengan saya Pik Pangestu sebagai host pertama. Oke, kita lanjut aja ke soalnya. Soal nomor 1 ialah besaran yang memiliki satuan kilogram meter second kuadrat. Pilihannya adalah A. Energi, B. Daya, C. Gaya, D. Tekanan, E. Usaha. Oke. Jawabannya ialah C. Gaya. Mengapa demikian? Karena gaya, menurut hukum kedua Newton, gaya didefinisikan dari hasil kali antara massa dan percepatan. F sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram dan A merupakan percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Jika dikalikan, nanti hasilnya akan menjadi KG dikali meter per second kuadrat. Ini nanti akan menjadi second kuadratnya kita naikkan. Jadi second nomor 2. Oke. Selanjutnya adalah nomor 2. Ya teman-teman, di sini saya sebagai host yang kedua, Arif Sucipta akan melanjutkan untuk nomor yang kedua. Untuk nomor yang kedua, di soal dituliskan pernyataan berikut yang salah tentang vektor adalah, langsung saja kita ke jawabannya. Untuk jawabannya yaitu ada di option D, dikarenakan vektor itu merupakan perkalian titik atau dot product antara dua vektor dan selalu menghasilkan vektor. Pada perkalian titik atau dot product antara dua vektor akan menghasilkan skalar, bukan menghasilkan vektor. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 adalah pernyataan yang benar mengenai gerak lurus berubah beraturan adalah. Pilihannya ada A. Kecepatan tetap, percepatan 0, B. Kecepatan dan percepatan berubah, C. Kecepatan berubah, percepatan 0, lalu D. Kecepatan berubah, percepatan tetap, dan E. Kelajuan tetap, percepatan berubah tiap satuan waktu. Jawabannya sudah ada di situ. Jawabannya ialah option D, di mana kecepatan berubah dan percepatan tetap. Mengapa demikian? Karena pada gerak lurus berubah beraturan, percepatan yang konstan. Jadi yang berubah ialah kecepatan, yang berubah secara linear terhadap waktu. Lanjut ke soal yang nomor 4. Disebutkan, hukum 3 Newton menyatakan bahwa pada opsi disebutkan untuk opsi A, setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang searah dengan besar yang sama. Yang B, benda cenderung mempertahankan keadaannya tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Yang C, gaya merupakan perubahan momentum terhadap waktu. D, gaya aksi reaksi yang diberikan pada sebuah benda besarnya sama. Dan untuk opsi E yaitu gaya aksi dari suatu benda akan menimbulkan gaya reaksi dari benda yang lain yang besarnya sama dan berlawan arah. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya ada di opsi E, yaitu gaya aksi dari suatu benda akan menimbulkan gaya reaksi dari benda yang lain yang besarnya itu sama dan juga berlawanan dengan arahnya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, besar dan arah vektor Z sama dengan 3. Ini udah min 4J. Jawabannya ialah 5 dan 307. Mengapa demikian? Mari kita coba kerjakan soal ini. Diketahui
vektor Z adalah 3I min 4Z. Yang pertama kita mencoba cari besarnya dulu. Besar vektor Z merupakan akar kuadrat dari 3 kuadrat plus min 4 kuadrat. Sama dengan akar 9 plus min 4 dikuadratkan menjadi 16. Itu sama dengan akar 25 atau 5. Jadi besar vektornya ialah 5. Oke, selanjutnya kita akan mencari arah dari vektor tersebut. Bagaimana caranya? Ya, sebentar saya hapus dulu. Oke, kan kita sudah mendapatkan hasil dari besar vektornya ya. Sekarang kita akan mencari arah dari vektornya sendiri. Nah, untuk arah vektornya sendiri adalah kita mencari arcustan dari min 4/3 ini sebagai Y dan 3-nya sebagai X. Jadi hasilnya sendiri untuk arctan dari min 4/3 adalah kurang lebih min 53. Kurang lebih sama. Oke. Tapi untuk besar vektor sendiri itu tidak ada yang besarnya itu negatif. Nah, karena ini jika kita lihat, jika kita telaah, min 4 kan sebagai Y, dia ada di sini, dan 3 adalah sebagai X, dia ada di sini. Jadi vektor ini berada di kuadran 4. Oke, jadi kita mencari besarannya dengan cara min 53 ditambah 360 sama dengan 307. Jadi jawabannya yaitu yang A. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bahas mengenai penjelasan jawaban soal UTS Fisika Teori bagian esai. Kita langsung saja ke nomor 1. Sebuah vektor perpindahan R dalam bidang 2 dimensi diberikan oleh RT sama dengan 3T kuadrat min 2TI ditambah 4T min T kuadrat J, T dalam detik. Kemudian yang ditanyakan, A. Tentukan kecepatan sesaat dan juga percepatan sesaat. Untuk yang nomor B, ditanyakan tentang tentukan besar kecepatan dan juga arah gerak saat T sama dengan 2 second. Dan juga untuk C, apakah percepatan pada saat T sama dengan 2 second itu searah dengan kecepatan? Jelaskan dengan argumen vektor. Langsung saja kita jawab untuk soal ini. Diketahui pada soal bahwasannya R T ini sama dengan 3T kuadrat min 2T ditambah dengan 4T min T kuadrat J. Terus kemudian ditanyakan untuk soal yang A itu, tentukan kecepatan sesaat Vt dan juga percepatannya. Nah, untuk kecepatan sesaatnya, kita bisa tuliskan Vt sama dengan, kita turunkan saja dari persamaan RT-nya, untuk 3T kuadrat menjadi 6T, kemudian untuk 2T menjadi minus 2, I tetap dituliskan, kemudian ditambah dengan 4 min 2T
J dengan satuan meter per second. Kemudian, untuk percepatan sesaatnya atau A terhadap T-nya, kita bisa tuliskan A terhadap T sama dengan 6I minus 2J meter per second kuadrat. Ini juga masih sama caranya, yaitu menurunkan dari V terhadap T. Kemudian lanjut kita ke soal nomor 2, ditanyakan mengenai besar kecepatan dan arah gerak saat T sama dengan 2 second. Nah, kita bisa menuliskan untuk soal yang nomor ini, berarti kita tuliskan rumusnya sama dengan Px kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Dari yang atas ini kita bisa masukkan Pi saat T sama dengan 2 second, yaitu 12 min 2 I ditambah dengan 4 min 4 C. Kita sudah substitusikan juga dari persamaan untuk yang L terhadap T. Dari perkalian ini atau dari hasil ini didapatkan bahwasannya tentukan besar kecepatannya itu sebesar 10 I. Nah, untuk arahnya sendiri, nah setelah dari ini kita selanjutnya mencari sudutnya. Theta sama dengan Y per X. Nah, di sini Y-nya sama dengan 0 dan juga X-nya sama dengan 10, sehingga untuk sudutnya berarti 0, 0 derajat. Yang dimana 0 derajat ini berada pada sumbu X positif. Lanjut, kita akan menjawab nomor C, tetapi berhubung ini nilai yang sudah penuh, bisa kita hapus sebagian. Lanjut kita ke pembahasan nomor C. Di sini ditanyakan apakah percepatan pada saat T sama dengan 2 second itu searah dengan kecepatannya. Jelaskan juga dengan argumen vektor. Nah, kita langsung saja jawab untuk soal nomor ini. Kan diketahui dari yang pertama itu untuk A sama dengan 6I min 2J. Sehingga kita bisa tuliskan untuk nilainya akar dari 6 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat. Didapatkan hasil 6 kali 6, 36, dan juga min 4 kuadrat sama dengan 4. Sehingga hasilnya itu ada di akar 40, dan akar 40 itu nilainya 2 akar 10 meter per second kuadrat. Nah, setelah dari sini kita juga perlu untuk mencari nilai dari tetanya terlebih dahulu. Sehingga untuk nilai tetanya bisa kita tuliskan theta sama dengan tan min 1 atau inverse tan dari min 2 per 4. Nah, nilai ini itu nilainya setelah dihitung dari kalkulator, nilainya itu sebesar 341,57 kuadrat. Nah, untuk nomor C juga kan ditanyakan, jelaskan dengan argumen vektor. Nah, dari hasil yang telah didapatkan dari perhitungan bagian A, B, dan juga C, percepatannya itu tetap, tetapi arahnya itu berbeda dengan kecepatannya.
Sehingga untuk searah dengan A saat T 2 second itu harus kelipatan skala dari V2 sama dengan 10i. Tetapi pada hasil kali ini A sama A terhadap T 2 second itu mempunyai komponen J sama dengan min 2. Sedangkan untuk V2-nya mempunyai komponen J sama dengan 6. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya sendiri adalah sebuah pesawat terbang mendatar menjatuhkan bom untuk menghancurkan benteng. Ngeri sekali ya. Ah, yang ditanyakan adalah A. Berapa waktu yang diperlukan untuk peluru mencapai benteng, dan B. Berapa kecepatan pesawat tersebut. Oke, ya yang pertama-tama tentunya kita pasti harus mencari diketahui. Oh my God. Oke, diketahui. Diketahui yaitu tinggi pesawatnya atau sumbu Y-nya adalah 500 meter dan jarak dari pesawat ke benteng adalah 2000 meter atau sumbu X-nya 2000 meter. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sebentar. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah berapa waktu yang diperlukan untuk peluru mencapai benteng? Kira-kira berapa ya? Coba mari kita hitung. Yang ditanya adalah T. Nah, rumusnya sendiri ialah Y sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah gravitasi T kuadrat. Di sini saya menggunakan kecepatan gravitasinya yaitu 10 ya. Yang kita ketahui tinggi pesawat itu ialah 500 meter. V0 pada itu berarti kecepatannya masih 0 dong. Lalu kita kalikan T ditambah setengah. Karena kecepatan gravitasi tadi saya menggunakan 10, berarti 10 dikali T kuadrat. Oke. Kita selesaikan 500 sama dengan 0 ditambah 5T kuadrat. Oke, kita bagi kedua ruas dengan 5 dan menjadi 100 sama dengan T kuadrat. Lalu untuk mencari T, kita apakan teman-teman? Ya betul, kita akarin. T akar dari 100, yaitu T sama dengan 10. Selesai. Oke, kita lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 ialah berapa kecepatan pesawat tersebut? Bu, kira-kira berapa ya kecepatannya? Oke, berapa kecepatan pesawat tersebut? Kecepatan pesawat sendiri kan sama dengan VP, kita tulis VP di Oke. Jaraknya yang kita ketahui adalah jarak dari pesawat tersebut ke benteng yaitu 2000 meter. Dengan kecepatan pesawat dikali waktunya tadi kita udah dapat kan, kecepatan dikali waktu untuk mencari jarak. Kan rumusnya JKW. Kita dapat 2000 sama dengan, kan yang kita mau cari adalah kecepatan pesawatnya. Dikali, tadi kita dapat waktunya 10. Oke, 2000 dikali 10 VP. Nah, kedua ruas lalu kita bagi 10 agar tersisa hanya VP-nya saja. Oke, berarti ialah kecepatan pesawatnya adalah
200 meter per second. Oke, Lanjut kita ke soal yang nomor 3. Tiga benda dihubungkan dengan tali yang melewati katal tanpa massa dan juga gesekan. Benda-benda tersebut bergerak dan koefisien gesekan kinetik antara benda di tengah dan permukaan meja adalah 0,10. Kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Untuk soal yang pertama disuruh gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Langsung saja kita gambarkan untuk yang bendanya. Yang pertama itu di sini ada benda yang pertama. Kemudian di sini ada benda yang kedua. Dan di sini ada benda yang ketiga. Nah, di sini kita disuruh menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Nah, untuk pada benda yang pertama ini, di sini ada gaya gravitasi yang mengarah ke bawah. Kemudian di sini ada tali yang bergerak sebagai T1. Di sini juga ada masih tali yang bergerak sebagai T1. Kemudian untuk di benda yang kedua, dia memiliki gaya gravitasi menuju ke bawah sebagai W2, dan untuk W2 ini juga memiliki gerak normal. Selanjutnya, di sebelah sini ada tali yang menghubungkan dengan T3. Di sini juga ada tali yang menghubungkan T3, dan untuk T3 sendiri memiliki gaya gravitasi menuju ke arah inti bumi atau pusat bumi. Nah, tidak lupa juga untuk di benda yang kedua ini, dia memiliki F menghadap ke sebelah kiri. Saya kira sudah cukup mungkin untuk gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing bedanya. Langsung saja kita sekarang untuk masuk ke soal yang kedua, berapa percepatan dari ketiga benda tersebut. Berarti di sini kita harus mencari masing-masing percepatan dari benda 1, benda 2, dan juga benda 3. Nah, di sini kita tulis dulu, diketahui bahwasannya untuk M1 itu 25 kg, M2 itu 80 kg, dan untuk M3-nya 10 kg. Berhubung ini cara pengerjaannya akan panjang, mungkin saya akan menghapus untuk jawaban dari yang nomor A. Nah, untuk soal yang A, untuk yang B, mohon maaf, berapa percepatan ketika benda tersebut? Kita harus mencari dari masing-masing benda. Untuk yang pertama ada di benda 1. Nah, untuk di benda 1 ini, kita bisa hitung dengan banyaknya gaya yang bekerja di benda 1 ini sebagai M1 dikali A. Nah, untuk banyaknya gaya ini, berhubung benda 1 memiliki arah gravitasi ke bawah dan juga tali yang ke atas, kita di sini bisa menuliskan W1 min T1 sama dengan M1 dikali A. Nah, untuk W-nya ini berarti M1 dikali G min T1 sama dengan M1A. Nah, kita tinggal pindah luaskan saja. Untuk T1 sama dengan M1G min M1A. Nah, kita substitusikan angka-angka yang telah disediakan di soal. Untuk
T1 sama dengan M1-nya itu bernilai 25 kg, G-nya itu 10, dan untuk M1-nya lagi 25 dikali dengan A. Sehingga didapatkan persamaan pertama yaitu 250 min 25A. Nah, T1 ini itu akan menjadi persamaan yang ke-1. Nah, lanjut kita masuk ke benda yang kedua. Banyaknya gaya yang bekerja pada benda yang kedua itu karena dia berada di tengah-tengah, nilainya itu pasti 0. Sehingga banyaknya gaya yang ada di benda kedua ini itu ada komponennya, ada N min W2 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas kembali. Untuk N itu sama dengan N dikali dan W-nya itu komponen dari M2 dikali G. Kita substitusikan lagi. Untuk M2 itu nilainya 80 dikali dengan 10, sehingga untuk N yang kedua itu adalah 800 Newton. Nah, untuk di sini juga kita harus membuat persamaan supaya bentuknya itu sama dengan benda yang pertama. Nah, untuk membentuknya kita bisa tuliskan banyaknya gaya pada benda 2 sama dengan M2A. Nah, di sini ada T1 dan juga T3, tak lupa dengan F-nya, M2 dikali A. Kemudian T1 min T3 min gaya geseknya, M2A. Kita pindah ruas kembali. Untuk T1 min T3 itu ada mu N ditambah M2 dikali A. Sehingga tinggal kita substitusi kembali. Untuk T1 min T3 sama dengan mu-nya itu 0,10 dikali N-nya 800 ditambah M2 yaitu 80 dikali dengan A. Sehingga untuk T1 min T3 itu bernilai 80 ditambah 80A. Nah, untuk T1 min T3 80 ditambah 80A ini akan menjadi persamaan yang kedua. Berhubung ini layarnya sudah penuh, jadi izin untuk menghapus yang benda pertama. Lanjut, di sini kita akan menghitung mengenai benda yang ketiga. Nah, untuk benda yang ketiga ini dapat dituliskan banyaknya gaya yang bekerja pada benda 3 yaitu N3 dikali A. Nah, di N3 ini komponennya ada T dan juga W, sehingga dituliskan T3 min W3 sama dengan M3A. Kita pindah ruaskan. T3 sama dengan M3G ditambah dengan M3A. T3 kita substitusikan, M3 bernilai 10, G juga 10 ditambah M3 10 dikali A. Sehingga untuk T3-nya bernilai 100 ditambah dengan 10A. Nah, ini akan menjadi persamaan kita yang ketiga. Nah, tadi kita sudah mencari persamaan untuk benda 1, benda 2, dan juga benda 3. Setelah itu, kita tinggal substitusikan persamaan-persamaannya untuk mendapatkan nilai percepatannya dari ketiga benda tersebut. Nah, untuk tahap yang pertama ini kita bisa substitusikan persamaan 1 dan
persamaan 3 itu ke persamaan yang kedua. Sehingga bisa dituliskan T1 min T3 sama dengan 80 plus 80A. Nah, kita masukkan kembali untuk T1 dikurangi T3-nya. T1 itu tadi nilainya 250 min 25A. Sedangkan untuk T3-nya tadi itu kita dapat persamaan di 100 plus 10A sama dengan 80 ditambah 80A. Kita tinggal pengoperasian ini. Setelah dioperasikan, kita bisa mendapatkan hasil 250 min 100, yaitu 150 min 25A dikurangi dengan 10A, yaitu min 35A sama dengan 80 ditambah 80A. Kemudian 150 kita kurangi dengan 80. 80A ditambah dengan 35A. 180 dikurangi 80A bernilai 70. 80A ditambah 30A bernilai 115A. Sehingga nilai A didapatkan sebesar 0,61 meter per second. Selesai cara pengerjaan untuk bagian B, kita lanjut ke pengerjaan untuk bagian nomor yang 3C. Tentukan tegangan pada masing-masing tali. Nah, untuk nomor C, kita ditanya tentukan tegangan pada masing-masing tali. Nah, berhubung untuk tegangan pada masing-masing tali ini hanya ada di benda yang pertama dan juga benda yang ketiga, maka kita bisa mencari untuk yang keduanya. Sehingga untuk ini ditanyakan tegangan pada T1 dan T3. Nah, kita mencari untuk yang T1-nya terlebih dahulu. Untuk T1, berarti T1 sama dengan kita pakai juga persamaan yang sebelumnya. Persamaannya itu 250 min 25A. Nah, kita substitusikan saja berhubung kita juga tadi sudah mendapatkan nilai A-nya. 250 min 25 dikali dengan nilai A tadi, hasilnya itu 15,25, sehingga 250 dikurangi 15,25, hasilnya itu ada di 234,75 Newton. Nah, lanjut kita mencari untuk tegangan pada benda yang benda yang 3 atau T3. T3 persamaan yang didapatnya yaitu 100 ditambah dengan 10A. Kita langsung tulis saja 100 ditambah 10 disubstitusikan dengan nilai A, itu hasilnya 6,1, sehingga 100 ditambah 6,1 itu jawabannya ada di 106,1 Newton. Oke, teman-teman, tak terasa kita sudah sampai di soal terakhir, yaitu soal nomor 4 untuk bagian isai. Pertama-tama, mari kita telah dulu isi soalnya adalah apa? Sebuah mobil dengan berat 1000 kg melewati tikungan pada jalan yang rata dengan radius 50 meter. Dan kelajuan mobil tersebut ialah 50 km per jam. Pertanyaannya, apakah mobil akan bisa melewati tikungan itu atau tergelincir jika A. Jalan tersebut kering dan koefisien gesek statis ban dengan jalan adalah 0,6. Dan yang B, jalan beres dengan koefisien gesek statis yaitu 0,25. Oke, mari kita selesaikan soalnya. Yang pertama-tama, seperti biasa, ditulis diketahui.
Oke, diketahui kita bisa lihat massa mobil adalah 1000 kilogram. Dan kelajuan atau V sama dengan 50 kilometer per jam. Dan radius 50 meter. Tapi aku di sini mau mengubah kelajuannya menjadi satuan internasional dulu, yaitu meter per second. Caranya adalah dikali dengan 1000 per 3600. 50 dikali 1000 per 3600, kita dapat nilainya sekitar 13,89 meter per second. Oke. Oh iya, ada tambahan koefisien gesek statis jalan kering JK adalah 0,6 dan mu S jalan S adalah 0,2. Gimana sih agar si mobil itu tidak tergelincir? Tentunya di sini kita agar si mobil tidak tergelincir adalah di mana ketika FC F gesek maksimum, gaya gesek maksimum minimum lebih besar daripada gaya sentripetal yang diberikan. Oke, kita akan mencari gaya sentripetalnya terlebih dahulu. Gaya sentripetalnya adalah M dikali V kuadrat per R, di mana kita masukkan nilai-nilai tersebut, M-nya 1000 dikali 13,89 per 50. Dapatkan hasil sekitar 3858,6 Newton. Karena sudah penuh, kita hapus dulu. Jadi kita udah dapat gaya sentripetalnya adalah 3858,6 Newton. Oke, lalu kita mencari koefisien, bukan koefisien gesek, tapi gaya gesek yang diberikan oleh ban mobil terhadap jalan. Caranya gimana? Jadi caranya adalah F gesek sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal. Nah, di sini mari kita cari untuk gaya normalnya terlebih dahulu. Gaya normalnya adalah, kita bikin free body diagram dulu aja. Di sini ada mobil, di sini adalah Fn, oke, F normal. Di sini adalah gaya gravitasi dan di sini adalah gaya gesek. Oke, gaya yang berada di sumbu Y adalah ya sama dengan 0. Karena ini berada di sumbu Y positif,
Lalu ada gaya normal dengan gaya gravitasi. Fn min Fg sama dengan 0. Lalu Fn sama dengan Fg. Atau Fn sama dengan Fg yaitu M dikali G. Saya memakai G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti saya memakai G-nya 9,8. 9,8. Berarti gaya normalnya adalah 9.800 Newton. Lalu untuk gaya gesek di jalan kering sama dengan koefisien gesek dikali normal. Gaya normal. Koefisien gesek dengan jalan kering adalah 0,6 dikali 9.800 yaitu 5.880 Newton. Dikarenakan gaya gesek yang diberikan lebih dari gaya sentripetal, maka mobil tidak tergelincir dan tetap berjalan dengan normal. Oke, kita udah dapat nih. Untuk yang A itu mobilnya tidak tergelincir dan berjalan dengan normal. Tapi apakah yang B juga demikian? Mari kita cari dulu dengan gaya gesek mobil di jalan beres. Jalan beres. Ini S. Oke. Nah, kita tahu kan koefisien gaya gesek statis mobil di jalan ber-S adalah 0,25. 0,25 lalu kita kalikan dengan 25 dikali dengan 9.800 sama dengan hasilnya adalah 2.450 Newton. Tadi syaratnya adalah untuk mobil tidak tergelincir adalah gaya gesek yang diberikan harus lebih besar daripada gaya sentripetal. Sedangkan di sini kita dapat nih gaya gesek yang diberikan hanya 2.450, sedangkan gaya sentripetal yang dihasilkan adalah 3.858,6 Newton. Otomatis gaya gesek yang diberikan oleh mobil lebih kecil daripada gaya sentripetal yang bekerja. Nah, disitulah menjadikan mobil itu akan tergelincir di tikungan. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah untuk di jalan kering, mobil tidak akan tergelincir dan berjalan dengan normal. Tapi untuk di jalan ber-es, mobil akan tergelincir. Oke teman-teman, mungkin sekian ya pembahasan untuk beberapa soal ini. Dan ya, sampai jumpa. Oke teman-teman, mungkin segini saja pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan lainnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys.